Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Kamalia Sundari dengan NIM 186207029. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasila Bekasi dengan prodi PG PAUD. Kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang pendekatan dalam bimbingan konseling untuk anak usia dini dengan mata kuliah bimbingan konseling. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Andes Hajah Rijawati MSI. Pengertian pendekatan. Pendekatan bimbingan dan konseling adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang konselor untuk mendekati kliennya sehingga klien mau menceritakan masalahnya. Atau ada juga dalam beberapa referensi mengatakan jika bimbingan dan konseling adalah suatu layanan pemberian bantuan yang diberikan pada individu agar dapat menuntaskan tugas perkembangannya. Pendekatan bimbingan konseling anak usia dini yang pertama yaitu pendekatan krisis. Dalam pendekatan krisis, layanan bimbingan dilakukan bila mana ditemukan adanya suatu masalah yang krisis yang harus segera ditanggulangi dan guru atau pembimbing bertindak membantu anak yang menghadapi masalah tersebut untuk menyelesaikannya. Kedua yaitu pendekatan remedial. Dalam pendekatan remedial, guru atau pembimbing akan memfokuskan bantuannya kepada upaya penyembuhan atau perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditampakkan anak. Tujuan bantuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin dapat terjadi. Yang ketiga yaitu pendekatan preventif. Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang mencoba mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan muncul pada anak dan mencegah terjadinya masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu pendekatan perkembangan. Dalam pendekatan perkembangan, kebutuhan akan layanan bimbingan di taman kanak-kanak muncul dari karakteristik dan permasalahan perkembangan anak didik, baik permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan psikomotorik, kognitif, sosial, emosi, maupun bahasa. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan tradisional, memusatkan diri pada siswa-siswa yang mengalami kelainan sehingga kegiatannya hanya terbatas kepada sebagian kecil dari keseluruhan siswa. Mengumpulkan data tentang siswa, mengadakan scoring, dan memasukkannya ke dalam rekor. Yang keenam yaitu pendekatan developmental. Fokus perhatiannya ditunjukkan kepada seluruh siswa, seluruh tingkat umur, dan seluruh aspek pertumbuhan siswa. Memusatkan diri pada anak-anak yang normal dan kepada usaha-usaha penciptaan suasana belajar yang efektif, sehat, dan segar. Untuk yang ketujuh yaitu pendekatan neo-tradisional. Pendekatan neo-tradisional merupakan masa transisi antara pendekatan tradisional dan pendekatan developmental. Meskipun dalam programnya sudah dicantumkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya developmental, tapi karena konsep kerjanya masih tradisional, maka pembimbing sering banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan konseling individual, testing, dan lain sebagainya. Tibalah kita pada kesimpulan. Pendidikan merupakan proses yang kompleks, namun kompleksitasnya selalu seiring dengan perkembangan manusia. Dalam pendidikan memang selalu ada hal yang menarik untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal ini dikarenakan pendidikan memegang kunci utama dalam penentuan tinggi rendahnya mutu sumber daya manusia. Lagi pula, selalu ada perkembangan berarti dalam pendidikan, baik dari segi kurikulum, metode, dan media. Melalui pendidikan pula, berbagai aspek kehidupan dikembangkan melalui proses belajar dan pembelajaran. Berbagai masalah dalam proses belajar perlu diselaraskan dan distabilkan agar kondisi belajar tercipta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Demikian mungkin pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.